Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan setiap kita. Amin. Hari itu percaya apapun yang terjadi sepanjang tahun yang baru, di minggu yang pertama kita boleh hadir semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Amin. Yang siap menyembah Tuhan kasih lo tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau kasih pujian kita yang terbaik di sore hari ini, dan mari sama-sama kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu yang pertama kami boleh hadir Tuhan kembali dalam ibadah-Mu yang kudus di gereja-Mu Tiberias Indonesia Tuhan. Kami percaya karena kasih dan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami serahkan Tuhan sepanjang tahun baru ini Tuhan Yesus, Tuhan yang beracara, terlebih dalam ibadah kami pada sore hari Tuhan. Kiranya Engkau berkuasa Tuhan Yesus dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Siapapun kami yang menyembah, kami berdoa, setiap kami yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, setiap kami mengalami kasih kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ini kami Tuhan, dengan syukur kami datang siap memuji-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita sama-sama sore hari ini. Ini kami Tuhan, kami yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama di hadapan Tuhan Yesus kita katakan, ku bersyukur ku milik-Mu, kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan inilah kami Tuhan Yesus. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kaulah segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur di minggu yang pertama di tahun yang baru. Mari sama-sama jemaat Tiberias bersyukurlah. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan.
percaya Tuhan. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Katakan seindah, seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh dengan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari bangkit beri bersama-sama umat Tuhan yang diberkati. Katakan seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Urapi kami Tuhan, penuh dengan. Mari angkat tanganmu yang siap menerima kebaikan Tuhan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, kami mengucap syukur Tuhan. Kaulah segalanya. Mari bersama-sama satu suara Tiberias katakan seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh dengan. Sepanjang tahun ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku Tuhan. Kaulah segalanya. Sebut nama Dia saudara dengan percaya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, serahkan tahun yang baru di dalam nama Dia saudara. Percayalah. Haleluya. Aku berserah, nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan tak pernah kecewakan kami.
terjadi Tuhan Yesus. Hari lepas hari kami berdoa dalam nama Engkau. Oh, kuasai kami. Jadilah Tuhan kuasa-Mu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Berserah menghadapi tahun yang baru. Ini doa setiap kami Tuhan. Jadikan seindah pelangi Tuhan Yesus perbuatan-Mu sepanjang tahun ini. Di minggu yang pertama mengawali tahun, kami putuskan untuk tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kami tahu kebenarannya Tuhan. Ada Yesus dalam hidup kami. Angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kalau ada pokok doa, sampaikan di hadapan Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus, Tuhan jadikan ini seindah pelangi. Ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh hanya Yesus, oh Yesusku, Engkaulah segalanya Tuhan. Ini minggu yang pertama, katakan di hadapan Tuhan Yesus. Oh, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Yang siap melihat kuasa Tuhan, sorangan haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus, hanya bersama-Mu Tuhan, Engkaulah segalanya. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan boleh rancangkan Tuhan bentuk kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan setiap program hidup ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi rencana kami Tuhan, biarlah semua dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Ini kami Tuhan yang percaya, yang siap melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang percaya rancangan Tuhan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap kita, lampaikan hati kita sama-sama doa Tuhan Yesus. Kembali kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, kita kasih salam. Kanan kiri depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Kita melompat sama-sama. Sama umat Tuhan bagi nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini dengan hati bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Tuhan, katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, kita bersaudara dalam Tuhan. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Umat pemenang, umat pilihan ya Tuhan Yesus. Mau lebih lagi kita memuji nama Tuhan Yesus hari-hari. Atas suara kita sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, umat pemenang sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Kita melompat bersama-sama di atas. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari dari awal lebih semangat lagi umat Tuhan, angkat suaramu. Mari kita sembah umat pilihan Allah, umat pemenang dari Tuhan Yesus. Kita panggil firman-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Boleh kita melompat bersama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan Yesus hari-hari ini. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Boleh lebih keras sore hari ini semua. Tuhan bangkit. Come on. Kita menyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan Yesus. Sampai kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sampai setiap lutut berteluh, oh Yesus kau Tuhan, Raja segala raja. Dialah sama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap
paling setia Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersuka cita di minggu yang pertama di bulan yang baru di tahun 2025 ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Kasih kemuliaan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari ini, kita mau saksikan video highlight khotbah dari yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi sekali, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Takut itu normal, tapi bila terus tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak normal. Ketakutan ada dua hal, ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan yang negatif. Mengapa mengalami ketakutan yang negatif ya? Karena kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Mengenal dan intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa mengalami ketakutan negatif? Karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu janganlah mengandalkan pikiran kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara dan kuasa untuk menolong kita. Dan karena kehilangan sukacita, kerajaan Allah ada tiga, saudara sekalian: damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita sudah hidup dalam kebenaran, makanya kita jadi pelaku firman, maka kita dalam kebenaran. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Beban dan pergumulan yang ada serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan, jangan dipegang lagi. Kita bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan, bukan hanya saat ini, tapi juga pada saat hidup yang kekal. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat selengkapnya Bapak Ibu jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi, kita mau dengar pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Suara Gembala edisi Minggu 5 Januari 2025 dengan tema menjalani tahun baru dengan semangat. Dalam Mas-Kromo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga, tidak gagal. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah dan punya keturunan. Doa kami Tuhan, agar kami semua bersama keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romo yang kedua, menjalani tahun baru dengan semangat. Satu tahun baru kita punya harapan baru. Ratapan 3 ayat 22-23. Manusia menyukai hal-hal yang baru. Kita mengharapkan kesuksesan, peningkatan dan pencapaian baru. Kalaupun ada tantangan baru, hal itu membuat kita bersemangat, karena di situ kita akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan baru pula. Jadi hal baru membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, bahkan ada yang gagal. Yang gagal merupakan proses menuju sesuatu yang lebih baik. 2. Tuhan Yesus suka dengan hal-hal yang baru. Mazmur 96 ayat yang pertama. Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tuhan menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan menyukai proses kita untuk menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang terus-menerus tercemar di dalam dosa. Maka Tuhan membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang ketiga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Roma 8 ayat 32. Betapa besar kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama Tuhan Yesus kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus, dilayakan untuk menerima berkat keselamatan, merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung menjadi ciptaan yang baru, diberi rahmat yang baru setiap pagi. Yang keempat, mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Hosea 6 ayat yang ketiga. Memasuki tahun yang baru,
mari kita kenali Tuhan Yesus lebih lagi. Semakin kita mengasihinya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya untuk kita, dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Kalau kita imani tahun 2025 sebagai tahun yang lebih baik dan menjanjikan, maka Tuhan Yesus pun akan menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi kita. Mari kita bersuka cita dalam menyambut tahun yang baru, jalani dengan penuh semangat dan harapan baru. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap kita, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima mendengarkannya di sore hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau saksikan terlebih dahulu video Halit Perayaan Natal Tiberias 2024 hari Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang dilayani oleh pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan, tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh, amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada Gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada Gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul.
Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintangmu gemerlap. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu. Dan kita akan pesta bersama di surga, menjadi tetangga di surga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur untuk perayaan Natal Tiberias Desember yang lalu, bahwa semua boleh berjalan lancar, semua karena kebaikan Tuhan, dan semuanya juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kita datang menyembah, memuji nama Tuhan Yesus. Diberkati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Angkat tinggi tangan kita, sembah Dia, katakan sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di minggu yang pertama di bulan Januari di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami melewati tahun lalu 2024, dan Tuhan taruh kami di tahun 2025. Artinya ada rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang dahsyat, berkat Tuhan yang besar Tuhan siapkan bagi kami. Dan biarlah hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang pertama ya, di bulan Januari di tahun 2025. Pesta sudah selesai, amin. Pesta sudah selesai, malam Natal, Natalan, malam tahun baru, tapi sepertinya nastar masih ada di rumah ya. Saya kue-kue Natalan masih banyak Bapak Ibu di rumah, mulai saya makan-makanin nih. Cuma istri saya bilang jangan kebanyakan. Ya saya pernah ambil setengah nastar, saya habisin, panas dalam Bapak Ibu. Mau khotbah suara habis ya kan. Waduh ini kebanyakan nih, tapi ya puji Tuhan ya. Ya kita bersuka cita lah ya, kemarin Natalan sudah selesai, tahun baru juga Tuhan berikan cuaca yang baik, kita bisa berkumpul sama keluarga. Dan tiba saatnya kita kembali berjuang, amin. Kita kembali berjuang, kembali fight ya, jangan menyerah. Karena Tuhan selalu ada buat kita, amin ya. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Itu dia, oke. Kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Janji Tuhan untuk musim yang baru. Ya, ini judulnya adalah janji Tuhan untuk musim yang baru. Ya, musim yang baru ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu dia ya. Janji Tuhan untuk musim yang baru. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, keterangannya apa? Slide selanjutnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bersama Kristus kita dapat memulai sesuatu yang baru. Meninggalkan masa lalu dan percaya kepada janjinya untuk masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, kalau di tahun yang lalu ada banyak kegagalan di tahun yang lalu, banyak kehancuran, banyak hidup kita belum bisa melihat berkat Tuhan. Saya ingin katakan bahwa tahun 2025 Tuhan mau memberi kesempatan yang baru untuk kita. Tetapi ya yang harus kita lakukan bagian kita adalah Bapak Ibu dan saya harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ya, ada konsep-konsep yang lama harus kita tinggalkan. Sama kalau kita yang kerja nih, biasanya awal-awal tahun begini pasti ada rapat nih, diskusi. Ayo planning kita apa nih ke depan? Bagaimana strategi kita yang baru? Para pemimpin perusahaan pasti selalu mengatakan begini, jangan pakai strategi yang lama. Ya kan, jangan pakai pemikiran-pemikiran yang lama. Ayo para manajer, para supervisor, ayo kita punya pemikiran yang baru, inovasi yang baru. Apa sih yang bisa kita kerjakan di tahun 2025 ini? Kalau perusahaan yang canggih aja dia mengeluarkan inovasi yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, strategi-strategi yang baru untuk mendapatkan keberhasilan di tahun 2025, apalagi Tuhan, begitu loh. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan konsep yang lama. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan kehidupan kita yang lama. Apalagi kehidupan kita yang lama menganggap remeh Tuhan, ya menganggap kalau nggak berdoa nggak masalah, menganggap kalau ke gereja nggak masalah, menganggap kalau nggak baca Alkitab nggak masalah, ya kan? Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang menganggap remeh kerohanian. Ya, justru kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipercaya besar oleh Tuhan, adalah orang-orang yang memperhatikan kerohaniannya dengan baik. Sebagai contoh Daniel, anak muda. Tuhan mengkasih predikat kepada Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang dunia. Tapi Bapak Ibu lihat, Daniel bukan hanya cerdas, Daniel bukan hanya pintar, Daniel bukan hanya mempunyai kesuksesan, ya kan? Tetapi Daniel juga memperhatikan kehidupan doanya. Ya, sehari 3 kali dia berdoa. Bapak Ibu lihat siapa? Daud.
Daud bukan hanya orang yang bisa menjadi raja bagi orang Israel. Bapak Ibu juga lihat, Daud juga adalah orang yang memperhatikan kerohaniannya. Ya, dalam kitab Mazmur, ya di kitab Mazmur hampir 90%, 80% itu yang tulis itu adalah Daud, dan semuanya berbicara bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya saya katakan keberhasilan itu bagi Tuhan memberkati kita sangat mudah. Ya kan, memberkati usaha, memberkati toko, mengangkat Bapak Ibu naik, ada terobosan, ya kan, diberkati, jadi kepala bukan jadi ekor, jadi kepala bukan jadi apa, naik dan bukan turun. Bagi Tuhan itu mudah, semudah membalikan tangan. Tetapi kalau kita diangkat naik, kita diberkati, uang kita banyak, kita sukses, tapi kerohanian kita nol. Bapak Ibu dan saya bukan hanya akhirnya ujung-ujungnya kita bukan menyembah Tuhan, bukan setia sama Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang nanti akan menjadi orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu baik kalau kerohanian kita bagus. Ya, berkat Tuhan itu akan menjadi batu sandungan bagi Bapak Ibu dan saya kalau kerohanian kita tidak baik. Ya, makanya saya katakan, ya, Paulus datang kepada Korintus, jemaat di Korintus. Paulus mengatakan apa? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masuk tahun baru 2025, jangan menjadi Kristen-Kristen yang suam-suam kuku. Masuk tahun 2025, kita adalah Kristen-Kristen yang militan cari Tuhan. Ya, yang maunya hidupnya mau dituntun oleh Roh Kudus. Tahun 2025, kita perhatikan kehidupan rohani kita. Perhatikan doanya, perhatikan ibadahnya, perhatikan kita baca Alkitabnya. Kalau hal 3 yang sederhana ini saja, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi ciptaan yang baru. 2025, pengamat boleh ngomong apa, tapi kalau kita bersama Tuhan, segala perkara dan hal-hal yang dahsyat, mujizat besar yang baru sudah datang, itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa janji Tuhan yang dapat kita pegang di tahun baru ini? Ya, masuk tahun baru jangan dengan kekuatan kita, jangan. Tapi masuk tahun baru kita bersama janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, apa janji Tuhan yang dapat kita pegang di tahun baru ini? Yang pertama adalah Tuhan menjanjikan penyertaan. Oke, Tuhan menjanjikan penyertaan. Kita lihat Bapak Ibu, Matius 28 ayatnya yang ke-20. Silakan Pak. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, keterangannya apa? Di tahun baru kita tidak perlu takut atau bimbang, karena Tuhan selalu menyertai langkah kita. Bapak Ibu harus mengerti bahwa job desk-nya setan itu langkah jangka panjangnya adalah bawa Bapak Ibu dan saya masuk neraka. Itu job desk-nya setan. Tetapi jangka pendeknya adalah apa? Setan paling tidak mau kalau Bapak Ibu dan saya sadar bahwa kita itu disertai Tuhan. Ya. Nah, Matius 28 ayat 20, bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada penginjil, kepada murid-muridnya untuk menginjil, memberitakan firman ke seluruh dunia, menjadikan bangsa itu menjadi murid Tuhan. Nah, Yesus bukan hanya memberikan tugas, tetapi Yesus kasih tahu kebenarannya bahwa apa? Dia akan menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Ya, Bapak Ibu memberitakan Injil itu tidak gampang loh. Karena apa? Karena mereka berhadapan dengan maut. Ya, berapa banyak murid-murid Yesus, misionaris, para penginjil, evangelis, ya, yang dari Eropa dikirim ke seluruh dunia. Ya, ada yang pulangnya tinggal nama, ada yang ketika penginjilan mati dipenggal, ada yang tinggal nama, mengalami penderitaan, sakit, penyakit. Tetapi mereka kenapa bisa tetap kuat? Karena mereka sadar kebenarannya adalah apa? Bahwa mereka itu disertai Tuhan. Ya, 2025 ada banyak berita yang membuat Bapak Ibu dan saya takut. Ya, tadi ada satu ibu-ibu di SCBD. Ya, dia mengatakan, Pak Pendeta, tensi saya naik. Saya sudah minum obat. Ya kan, udah begitu saya sudah merubah pola hidup saya, tetapi tensi saya selalu naik. Saya katakan, ibu banyak pikirannya. Iya Pak Pendeta, mikirin tentang masa depan, pekerjaan suami dan sebagainya.
Ya, pemikiran kita, kegelisahan kita, itulah yang dipakai oleh iblis supaya apa? Bapak Ibu dan saya hidupnya tidak tenang. Ya, khotbah malam tahun baru Ibu Gembala di Gading Nias. Ibu Gembala mengatakan apa? Ya, jangan kita ikut dengan ketakutan dunia. Dunia memberikan ketakutan, tapi Bapak Ibu dan saya, kita hidup ada ketenangan. Kenapa? Walaupun ada badai, Tuhan tetap beserta kita. Ya kan, walaupun krisis ekonomi, krisis moneter, walaupun di luar sana banyak perusahaan ditutup, banyak yang di PHK, tetapi anak Tuhan tetap tenang, tetap punya pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya sampai akhir zaman. Ya, kalau seorang anak saja kalau disertai orang tuanya dia tetap tenang. Ya, mati lampu begitu di kamar mati lampu dia kaget gitu loh. Terus tiba-tiba dia mendengar suara papinya, suara maminya. Papi ada di mana? Papi di kamar. Mami ada di mana? Mami di kamar. Walaupun mati lampu, tapi kenapa seorang anak dia bisa merasa tenang? Karena apa? Karena orang tuanya ada di sisinya. Walaupun mungkin gelap karena mati lampu. Kita memang tidak melihat Tuhan secara fisik. Seperti Bapak Ibu dan saya. Saya melihat Bapak Ibu melihat saya. Mungkin jemaat melihat, wah ini pendeta ganteng juga gitu loh. Tapi gantengan Marcel Serang ya Bapak Ibu ya. Gantengan Marcel Serang. Kalau saya sih, kalau Daud ke merah-merahan, Alexander Simanjuntak ke hitam-hitaman Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, tidak ada alasan kita takut. Memang kalau kita tanya kepada sains, ilmu pengetahuan gitu, ketakutan adalah hal yang wajar. Iya, tapi kalau ketakutan tidak dibereskan, itu akan menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Dan tidak ada orang yang tenang kalau hidupnya dalam ketakutan. Kesehatan bisa turun kesehatan kita. Hidup kita nggak bisa tenang. Kualitas tidur kita juga makin buruk. Ya, tidak ada ketenangan kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi yang Tuhan katakan kepada kita, tenanglah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sudah sertai, itu juga dengan perlindungannya. Kalau Tuhan sudah sertai, itu juga dengan pertolongannya. Kalau Tuhan sertai kita, itu juga dengan mujizatnya. Satu paket, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan selesaikan semua masalah yang kita hadapi. Ya, karena manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan adalah Allah kita yang setia. Ya, 2024 banyak orang mengecewakan kita, tapi 2024 Tuhan banyak menolong kita. Amin. Ya, jangan pernah lupakan itu. Mengingat tahun lalu, ingat akan kebaikan Tuhan, bukan putus cintanya. Ya, bukan ketika aku disakiti. Pak, 2024 banyak yang menyakiti saya. Stop untuk ngomong itu. Tapi ingatlah tahun 2024 bagaimana Tuhan menolong kita. Itulah sumber kekuatan kita untuk bisa maju di tahun ini. Ya kan? Hujan berkat tercurah. Ya, tidak bisa kita hitung berkat Tuhan. Abraham ketika disuruh menghitung bintang di langit, dia tidak bisa menghitung banyaknya bintang di langit. Karena Tuhan berjanji, nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Saya katakan kepada Bapak Ibu dan saya, termasuk saya juga, kita tidak akan pernah bisa menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa diselami dengan pikiran dan logika manusia. Tuhan hanya bisa dipercaya oleh kita. Menyelami hatinya Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa menyelami hati kita, bisa. Dan Tuhan mau kita mempercayai dia. 2025, penyertaan Tuhan ada. Kita percaya kepadanya, tetap juga ada pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita memasuki tahun 2025, mumpung masih minggu yang pertama nih. Ya, ibaratnya masih start, baru dibuka jalan startnya, jalan mulai untuk mulainya. Saya katakan, jangan dengan kekuatan kita. Ya, saya masuk tahun 2025 yang pertama dengan janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji akan menyertai aku bersama keluarga. Ya, penyertaan Tuhan termasuk ada berkatnya, termasuk ada pertolongannya, termasuk ada mujizatnya. Satu paket Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa janji Tuhan untuk kita masuk tahun baru? Yang kedua adalah Tuhan menjanjikan pemeliharaan. Oke, Tuhan menjanjikan pemeliharaan. Kita lihat Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Silakan Pak. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Oke, keterangannya apa? Tuhan adalah gembala yang setia, yang memastikan kebutuhan kita terpenuhi sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu, Daud ketika dia mengatakan Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, Daud juga seorang gembala bagi domba bapaknya. Ya, ketika Daud menjadi gembala terhadap domba bapaknya, Daud itu punya tanggung jawab kasih makan, minum, dan keselamatan dari dombanya. Dan Bapak Ibu, baca Alkitab, Daud tidak pernah membiarkan dombanya kelaparan. Ketika dombanya haus, dia kasih minum. Ketika dombanya lapar, dia kasih makan. Ya, ketika dombanya sedang menghadapi bahaya, Daud tidak sangat segan berantem atau fight dengan binatang buas. Makanya Alkitab mencatat Daud berani merobek mulut singa. Ada jemaat Tiberias Betos yang bisa merobek mulut singa? Kalau memang ada yang bisa, saya traktir makan lapo di depan 1 tahun itu. Di depan ada lapo kan? Ya Pak, jangan lapo dong Pak, darah tinggi Pak. Bakmi GM, nah itu dia tuh. Ya, atau belanja H&M. Belanja 1 tahun sepuasnya, tinggal ngambil. Nanti saya yang bayar. Yang penting ada videonya, Bapak Ibu berani robek mulut singa. Iya. Kalau perlu besok kita ke Taman Safari. Tapi kalau pendeta Senin kan istirahat, dikirimin aja videonya. Bapak Ibu ke Taman Safari besok, terus masuk ke kandang singa, tiba-tiba video call. Saya kasih nomor handphone saya. Shalom Pak Pendeta, di belakang saya sudah ada singa ini, ya kan? Saya mau tes nyali ya, saya mau robek mulut singa seperti Daud. Nanti kalau sudah mulai robek mulut singa, Pak Pendeta janji ya, bayarin baju di H&M atau makan di bak di JM setahun kan, pasti saya bayarin. Ada jemaat nyeletuk, pendeta pede bener, karena saya tahu nggak ada yang berani merobek mulut singa, ya kan? Daud berani merobek mulut singa. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang bertanggung jawab terhadap domba bapaknya. Ya, kalau seorang Daud saja, seorang anak muda, ya, yang bertanggung jawab terhadap dombanya, tentang makan, minum, dan keselamatannya, apalagi Tuhan yang berjamin hidup kita. Daud mengatakan apa? Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan pernah kekurangan. Itu yang Daud katakan, imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu berani gak punya iman di tahun 2025 mengatakan apa? Tuhan, aku dombamu dan aku percaya karena Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Seharusnya anak Tuhan malam tahun baru kemarin, ketika masuk tahun 2025, Bapak Ibu mendeklar ayat ini. Aku percaya di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sukar, ya kan, di tengah orang menjerit ketika kekurangan, tapi aku anak Tuhan, minyak anggur, aku berani mengatakan apa? Selama Tuhan menjadi gembalaku dan aku setia menjadi domba-dombanya Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Karena ini perkataan iman, by faith. Perkataan iman, ya kan? Perkataan iman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenyataan mungkin boleh sulit. Kenyataan mungkin boleh ceban goceng. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah memberkati kita, ya, tidak ada yang bisa menutup pintu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, percaya bisnismu diberkati, amin. Percaya toko dagangan diberkati. Percaya pekerjaan suami diberkati. Pekerjaan istri yang kalau bekerja istrinya Tuhan berkati. Diberkati juga masa depan anak-anak kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pak Pendeta, tahun 2025 ini banyak pengeluaran. Oh ya, tahun ini Pak, anak saya masuk SD. Wah, haleluya ya Bu. Ya. Tahun ini juga anak saya masuk SMP. Haleluya. Tahun ini juga anak saya masuk SMA. Haleluya. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Haleluya 12 kali, ya kan? Bu, berat bener Bu. Ya, tapi kalau Tuhan sudah memberkati dan memberikan rezeki kepada kita, siapa yang mau tahan? Ya, coba lihat orang-orang tua kita zaman dulu. Opung-opung kita yang orang Batak. Anak 11, anak 12, hidup semua. Ya, minggu kemarin saya katakan tidak ada yang takut, walaupun mungkin zaman dulu hidup di Tarutung sana hidup sulit. Ya, ikan mas sebulan sekali makannya. Itu kalau tulang datang ke rumah. Oh, ada tulang, baru masak arsik, ya kan? Nggak ada tulang, ikan gembung, ikan teri. Ya, walaupun hidup keras, tapi hidup dan rata-rata mereka merantau ke Jakarta jadi orang. Ya kan?
Padahal kalau mau kita lihat ekonominya mungkin bagusan kita sekarang daripada ekonomi opung kita, kakek kita zaman dulu. Tapi kenapa mereka bisa survive? Ya, salah satunya apa? Karena orang-orang zaman dulu itu takut Tuhan. Dia kuat di doa, Bapak Ibu. Ya, saya punya opung itu tiada hari tanpa doa. Ya, masuk kabar berdoa, bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, apa-apa doa. Ya, dulu ngajarin matematika sama saya. Setiap hari pasti ada wejangan Alkitab dari dia. Ya, matematika saya dulu sempat jeblok Bapak Ibu. Tapi karena opung saya di Bogor hampir 3 bulan nginep, matematikanya naik lagi. Bagi, puji Tuhan. Karena PR-nya dia yang buat Bapak Ibu ya kan. Sampai guru saya bilang, Ale kenapa tiba-tiba menjadi pintar ini? Dan apa ya, mengerjakan soalnya itu caranya kok ajaiban, kok bisa begini. Pendidikan Belanda, opung saya kan, oh kayak begini. Beda dengan apa yang guru ajarkan. Ini kok bisa kayak begini. Ya, Ale kamu belajar? Iya, saya belajar Bu. Guru terheran-heran. Itu bukan dusta, itu keterampilan Bapak Ibu ya kan. Padahal yang bikin opung saya PR-nya. Makanya kalau dulu Alek ada PR matematika, ada opung. Udah, saya kasih opung saya tugas, PR, saya tidur-tiduran di kamar Bapak Ibu ya kan. Makan, tidur-tidur, ngaso-ngaso, saya intip lagi di, wah opung lagi ngerjain PR. Udah, Alek udah beres ya, udah beres opung. Tolong opung, terangin dikit, opung terangin. Tapi dalam hati gak ngerti juga, oh iya opungnya, oh iya. Saya bilang, tapi lagi ngajarin matematika, selalu mengingatkan, Alek hidup takut akan Tuhan. Banyak berdoa ya. Opung dulu umur 15 tahun atau berapa udah yatim piatu, udah gak punya orang tua. Ya kan, mau doa aja dulu di Aceh, di sungai. Ya kan, di belakang pohon bambu. Ya, pulang ke Medan, pulang ke Siantar, istri, anak banyak. Tetapi semuanya bisa Tuhan kasih pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena balik lagi, dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, makanya bagi Tuhan bukan pintar cerdas, bukan kemewahan di hadapan Tuhan. Ya, sudahkah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Daud takut akan Tuhan. Dia respect sama Tuhan, dia hormat sama Tuhan. Dia tidak mau mendukakan Roh Kudus. Ya, walaupun Daud pernah jatuh, tapi dia kembali cepat bertobat. Ya, Daud mengatakan apa? Aku lebih baik di rumah Tuhan saja daripada aku di luar. Ya, Daud mengatakan apa? Ketika dia respect sama Tuhan, dia tahu orang yang takut Tuhan, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Ya, 2025. Ya, jadilah orang yang takut Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang respect sama Tuhan. Ya, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita ada di pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya, kita bisa berbuah banyak. Ya, makanya 2025 jangan takut. Setiap kebutuhan kita Tuhan cukupkan dan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa janji Tuhan untuk kita masuk tahun 2025? Ya, yang ketiga terakhir, Tuhan menjanjikan pemulihan dan pengharapan. Kita lihat Alkitab kita, Yoel 2 ayat yang ke-25. Silakan Pak. Yoel 2 ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Oke, keterangannya apa? Apapun kehilangan atau kegagalan di tahun lalu, Tuhan sanggup memulihkan dan memberikan pengharapan yang baru. Bapak Ibu, Yoel 2 ayat 25. Kalau Bapak Ibu nanti buka Alkitab, itu seruan pertobatan untuk bangsa Israel. Ya, jadi kalau kita nggak bertobat di tahun 2025, repot Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan dalam pendahuluan, Tuhan akan bekerja sama dengan hidup yang baru. Ya, di baptisan kemarin, ya mereka dibaptis, mati bersama Kristus dan keluar dari kolam baptisan menjadi ciptaan yang baru. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, ketika orang menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu akan melihat banyak hal yang Tuhan siapkan untuk kita. Ya, makanya pertobatan itu penting bagi orang Kristen. Ketika orang dunia nggak bertobat, biarkan saja. Kita sebagai anak Tuhan, jangan ikut-ikutan hidup di dalam dosa. Hari ini saya berkata keras kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saya katakan bapak-bapak, jangan tidak setia terhadap pernikahanmu. Karena banyak rumah tangga mengalami kekurangan, kehancuran ekonomi karena celahnya dari suami. Suami ada perselingkuhan dan ada perzinahan di sana. Ya, kalau ada perzinahan, perselingkuhan, ada orang ketiga, Alkitab mengatakan apa? Akan diambil oleh belalang.
Belalang ini mengandung dua. Yang pertama belalang beneran. Karena di Timur Tengah ketika orang lagi punya kebun, hasil bumi gitu, belalang itu bisa ngambil secara fisik. Tapi belalang yang kedua ini Bapak Ibu, tidak kelihatan, tetapi bisa menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, makanya Pak, ya bapak-bapak harus hidup kudus di tahun 2025. Kenapa? Kalau bapak-bapak suami hidup kudus, di tangannya ada kuasa. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin ya. Ya Pak, jangan pegang tangan selain tangan istrimu. Gak boleh pegang tangan sekretaris. Tuh Pak Pendeta, tangan sekretaris lentik-lentik. Dia kan bersih kukunya. Tapi tangan istri jempol semua Pak. Aja gitu. Bau bawang putih lagi. Ada kuning-kuning kunyit. Oh haleluya. Tapi walaupun tangan istri jempol semua. Tapi itulah yang diberkati Tuhan. Iya, gak boleh, tetap harus pegang. Jalan sama dia pegangan tangan. Walaupun memang bau bawang, jalan aja. Ya kan memang bagi tugasnya kan ada. Suami cari kerja di kantor, istri masak, kan begitu. Kan begitu job desk-nya. Pak, gak boleh elus-elus kepala sekretaris. Yang harus kau elus adalah apa? Kepala istri, diusap-usap. Walaupun konde istri sampai plafon tingginya. Tetap yang harus dielus adalah rambut mahkota dari istrimu. Walaupun sudah mulai ada uban-uban putih-putih, tetap yang harus dielus-elus adalah kepala istri, bukan kepala sekretaris. Pak, yang harus disayang-sayang, yang harus dicium bukan sekretaris. Yang harus dicium adalah istrimu Pak, yang disayang-sayang. Kalau kau ada berkat, bukan kasih ke sekretaris uangnya, kasih ke istri uangnya Pak. Ya, saya katakan, kalau suami tidak setia di dalam pernikahannya, tinggal tunggu waktu terjun bebas rumah tangga dan ekonominya. Jangan pernah mimpi, jangan pernah. Makanya Pak Pariaji sangat keras mengatakan apa? Kalau apa tidak bertobat, ya Alkitab mengatakan akan dilempar keranjang orang sakit kalau orang tidak bertobat dari jinahnya. Ibu-ibu jaga kesetiaan terhadap suami. Banyak ibu-ibu selingkuh di tempat gym, lagi zumba. Melihat anak muda berondong lagi fitness, dadas, bidang, perut six pack. Apalagi itu berondong tahu lagi dilihatin sama si tante. Perempuan itu tipis di telinga. Tan, apa kabar? Wah, makin cantik aja, Tan udah zumba terus tiap hari, aerobik. Ya kan, wih makin singset nih body. Perempuan mana gak keplek-keplek. Suami gak pernah memuji. Gak pernah kasih emas, perak, dan perunggu, ya kan? Emang atlet pon, ya kan? Ini berondong baik, harum lagi. Mulutnya suka memuji, badannya bagus, kayak Superman. Suami kayak Superme, ya kan? Mulai tergoda. Bu, aerobik boleh, zumba boleh, senam di gym boleh. Tapi tidak boleh melirik berondong. Habis zumba pulang Bu. Karena apa? Suami dan anak menunggu di rumah. Ya, kembali lagi tangannya bau bawang lagi Bu, ya kan? Anak-anak muda yang sering saya keras, jangan ada perzinahan dalam hidupmu, ya. Engkau boleh bermimpi, meraih cita-cita setinggi langit, tapi kalau hidupmu tidak kudus, jangan pernah mimpi. Ya, makanya banyak anak-anak muda yang hancur masa depannya karena apa? Ya karena itu seks bebas, narkoba. Ya, gak diberkati Tuhan, gak bisa. Gimana? Tuhan kan mengatakan yang lalu sudah berlalu, ciptaan yang baru, dan yang baru sudah datang. Ya kalau anak muda mau masa depannya diberkati, belajar dari Yusuf. Yusuf dari sejak muda sudah hidup takut akan Tuhan. Walaupun dia difitnah di penjara, tapi ending hidupnya Yusuf tinggal di istana. Ya, makanya anak muda jaga pergaulan baik. Pak Pendeta, teman-teman saya ngajak dugem, jangan ditemanin. Katanya cuma duduk-duduk doang di tempat dugem. Gua mau nanya, emang di rumah lu nggak ada tempat duduk, ya kan? Kalau cuma duduk-duduk doang, kita duduk di gereja aja. Iya kan? Kita cari mall, kita cari di Starbucks, kita duduk. Tapi Pak, di tempat dugem cuma duduk, nggak berani, nggak ngapain-ngapain. Awal-awal memang nggak ngapain-ngapain. Tapi saya harus kasih tahu, roh penurut daging lemah ini. Iya kan? Kenapa Yusuf kabur dari istrinya Potifar? Karena memang harus kabur. 5 menit aja, Yusuf masih di rumah Potifar, pasti ceritanya beda. Ya, Yusuf ketemu istri Potifar, kabur.
Daud bertemu Bathsheba, tidur. Nah itu dia. Iya kan? Makanya Yusuf, tante Potifar, sini. Ya kan? Itu pemain lama ngerti itu, pemain lama ngerti itu. Kode-kode itu pemain lama ngerti. Makanya yang tertawa banyak kan, ini kan mantan-mantan bad boy semua ini kan. Kalau udah kode, tapi Yusuf mengatakan, oh jangan tante. Ya aku gak boleh tidur sama engkau, karena kau suami istri dari majikanku, dan Tuhan melarang itu. Gak apa-apa Yusuf, gak ketahuan. Enggak boleh tante. Yusuf kabur. Lewat pintu depan. Balik bagaimana? Kalau saya depan tante Potifar, saya bilang, jangan tante. Saya kabur pintu depan, masuk lagi pintu belakang Bapak Ibu. Bercanda. Ya. Yusuf kabur karena memang menghadapi dosa perzinahan harus kabur. Ya karena Yusuf mengerti, dia anak muda. Dia tahu bahwa dia masih muda. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi Daud berbeda. Daud bangun pagi, lihat Bathsheba mandi, Daud tidak kabur, ditongkrongin. Ya kan? Akhirnya jatuh dalam perzinahan. Ya, makanya saya katakan anak muda jangan jatuh dalam dosa perzinahan. Sangat mengerikan dan itu keterikatan. Kalau nggak diputusin repot. Ya, nanti kalau kau menikah, anak-anakmu bisa kena juga dosa perzinahan itu. Turun temurun, kan ngeri kan? Punya anak laki-laki jatuh dalam perzinahan. Anaknya nanti nikah, punya anak laki-laki lagi, jatuh dalam perzinahan lagi. Kalau nggak bertobat sebelum masuk ke pernikahan, dosa seks itu bisa turun-temurun mengenai anak cucu kita. Sangat mengerikan. Ya, makanya daripada kita kena kutuk itu, mendingan kita jaga hidup kudus. Anak muda, kalau kau hidup kudus, doa saya tahun 2025, Tuhan akan angkat engkau, masa depanmu diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Tuhan selalu menyertai kita, memberi kekuatan dan penghiburan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tahun 2025 melangkahlah dengan iman. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia bisa meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia. Apalagi kita, anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menjagaku, selalu menjagaku.
musim akan berlalu. Musim akan selalu berganti. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan tetap melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan pelan kita katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu menjaga. Dia menolong dan menjaga kita. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dari mimbar ini hamba berdoa, diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan menyertai kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Dan saat ini sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus saudara pada sore malam hari ini. Mari sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore malam hari ini. Haleluya. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu.
menyembuhkan setiap kami. Sempurnakan kami Tuhan. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Pastikan semua sudah menerima roti dan anggur. Kita angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan. Ingat ini masih tahun baru. Langkah kita belum panjang. Persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjuangan kita di tahun ini. Minta penyertaan Tuhan. Tuhan akan cukupkan setiap apa yang kita butuhkan karena Dia adalah gembala yang baik. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Supaya hidup kita ada kuasa. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus, punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga, diberkati Tuhan, ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, Amba mengangkat setiap permohonan doa. Kita percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Tiberias Betos di jam 4 sore ini Tuhan. Live streaming. Puji Tuhan bisa dilihat di dalam maupun di luar negeri. Dan biarlah melalui live streaming gereja Tiberias di Tiberias menjadi berkat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena kita percaya Tiberias diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Berkati Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati dalam pelayanan sepanjang tahun ini. Pelayanan yang penuh kuasa dan mujizat, pelayanan yang besar, menjangkau jiwa-jiwa, menghantarkan banyak jiwa jadi warga sorga.
Berkati juga untuk Pak Koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja, Tuhan berkati bersama istri, bersama anak-anak dan bersama tim Tiberias Betos, Tuhan berkati. Tetap setia melayani dan apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati, rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Hamba doa, anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan dan masa depanmu diberkati Tuhan. Berkati Pak Bahar bersama istri, bersama anak mantu, Tuhan berkati selalu, aman dalam perlindungan Tuhan, setiap pekerjaan usaha bisnis Tuhan buat berhasil. Hamba juga berdoa untuk Bapak Silver Huta Barat, Ibu Marta Siahan, Tuhan berkati sehat, pulih dari sakit penyakit, diberkati sehat sempurna, kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Siapapun yang hadir pada hari ini juga berkati Vera bersama keluarga yang hadir pada hari ini diberkati Tuhan, sama Opung sehat sempurna, panjang umur diberkati Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir pada hari Tuhan berkati, tidak ada yang terhilang, kita semua akan menerima pengangkatan, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Karena program Tuhan kita di Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Tiberias. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai